Namun, lambat laun Josh ini seperti menjadi khawatir nih guys, karena Via ini tak kunjung membalas pesannya. Kurang lebih seperti inilah bagaimana postingan dari sang ibunda, kamu akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, jangan menyerah. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kabar duka, datangnya dari mahasiswi asal Indonesia yang lagi kuliah di Australia. Adapun untuk mahasiswa yang dimaksudkan adalah Alivia Suryo. Siapa Alivia Suryo? Nah berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari kumparan.com, Alivia Suryo itu adalah mahasiswi kelahiran Jakarta tanggal 15 Maret tahun 2001. Adapun Via itu katanya pergi ke Adelaide pada tahun 2023 yang lalu. Tujuannya adalah untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang komunikasi dan media di University of Adelaide. Dan berdasarkan postingan-postingan yang sudah dibagikan di sosial medianya, kita dapat melihat bahwa Via ini adalah sosok yang hobi berolahraga, khususnya adalah bersepeda dan juga jogging. Kemudian di profile LinkedIn-nya, Via ini memperlihatkan dirinya menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana dengan jurusan sastra Inggris. Belakangan ini, Via juga menyibukkan diri di samping kuliah dengan bekerja sebagai graphic designer, copywriter, dan social media manager. Adapun Josh yang merupakan sahabat dekatnya dari Via mengatakan bahwa Via ini adalah orang yang cantik, imut, dan penuh kasih sayang. Dan terkadang, kata Josh ya, Via ini pemalu, tetapi dia itu selalu berbicara. Tidak hanya itu guys, Josh juga mengatakan bahwa Via ini adalah orang yang sangat mudah didekati, dalam artian yang positif ya guys. Kata lainnya mungkin keramah. Dan selain itu dia katanya selalu tersenyum. Dan Josh mengatakan bahwa Via ini adalah salah satu orang yang paling cantik yang pernah dia temui. Well guys, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa informasi mengenai Via. Lantas apakah yang terjadi dengan Via? Nah guys, pada tanggal 7 Februari 2024 yang lalu, kita itu mendapatkan kabar bahwa Via menghembuskan napas terakhirnya usai tertimpa pohon sebesar 10 ton guys. Dia tertimpa pohon ketika dia itu beristirahat. Waktu itu dia lagi jogging guys. Jadi kan setelah selesai jogging dia duduk-duduk nih istirahat. Dan ketika itulah tragedi itu terjadi. Kemudian pada Jumat tanggal 9 Februari, untuk pihak polisi mengatakan bahwa para penyelidik ini berusaha mengidentifikasi dan juga berbicara dengan pria dan juga wanita yang sudah lanjut usia yang kala itu berhenti guys. Dan yang pertama kali memberikan bantuan kepada Alivia. Lebih lanjut, juru bicara polisi mengatakan wanita yang membantunya diduga adalah seorang pensiunan profesional medis, namun telah meninggalkan tempat kejadian sebelum polisi datang. Dan oleh karena itulah nih guys, pihak kepolisian meminta masyarakat dan juga saksi yang memiliki rekaman peristiwa nahas tersebut untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mereka mengatakan, kami meminta nih kepada semua orang yang memiliki informasi soal kejadian yang menimpa Alivia Suryo atau yang mungkin memiliki rekaman di sekitar area saat kejadian berlangsung untuk segera menghubungi pihak yang berwenang. Kemudian, dikutip dari laman Sky News Australia, ada petugas Dinas Pemadam Kebakaran Metropolitan yang bernama Declan Dwyer mengatakan bahwa untuk dahan ataupun cabang tersebut kemungkinan memiliki berat antara 8 sampai 10 ton dan jatuh dari ketinggian antara 20 dan 25 meter. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari beliau pada tanggal 11 Februari 2024 yang lalu. Itu adalah pohon besar yang terbelah jelas ketika masih sangat muda. Dan batangnya terbelah menjadi 1/4 dan 3/4 yang muncul dari dalam tanah. Bagian 3/4-nya tampak seperti patah di pangkalnya dan jatuh, menjauh dari bagian pohon yang tersisa. Dwyer lantas mengatakan bahwa tragedi itu sangat menyedihkan dan juga mengejutkan. Dia bersama dengan tim tiba di lokasi kejadian ketika mendapat laporan nih ada seseorang yang terjebak di bawah pohon. Beliau lantas menjelaskan bahwa setelah insiden itu, pihaknya baru mengetahui bahwa ada seseorang yang tertimpa. Dan petugas juga sempat nih guys melakukan pertolongan cepat. Namun sayang, nyawa dari Alivia tak bisa diselamatkan. Dwyer lantas mengatakan, kami tiba di sini hanya dalam beberapa menit dan mengetahui ada seseorang yang terjebak di bawahnya. Kami tahu, kami harus menggunakan alat bantu dan melakukan pertolongan pertama. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Dwyer lantas menduga nih guys bahwa Alivia sedang beristirahat di bawah pohon sehabis jogging di taman. Dan kerabat Alivia juga membenarkan bahwa ia sering jogging di taman tersebut. Adapun untuk teman Via yang sempat kita bahas pada awal tadi, yang namanya adalah Josh. Nah Josh ini kayak ditemui oleh pihak wartawan pada hari Kamis pagi. Waktu itu, dia seperti meninggalkan karangan bunga di tempat kejadian tersebut. Dan tindakan dari Josh ini seperti melambangkan tentang bagaimana dirinya yang berduka cita atas bagaimana kehilangan sahabat dekatnya.
Adapun saat ditemui, Josh ini mengatakan bahwa almarhumah telah memberitahunya pada hari Rabu bahwa dia itu akan jogging. Namun, lambat laun Josh ini seperti menjadi khawatir nih guys, karena Via ini tak kunjung membalas pesannya. Dan dilansir dari ABC News, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Josh. Saya baru saja memeriksa berita dan saya melihat sesuatu yang telah terjadi. Ada kecelakaan di sini dan tertulis wanita muda awal 20-an. Dan saya mulai memikirkan kemungkinan terburuknya. Dia adalah teman dekat yang terkasih, sangat dekat. Kami baru saja bertemu sekitar sebulan yang lalu, dan dia adalah jiwa yang sangat cantik. Dia benar-benar mencintai keluarganya dengan segenap jiwanya. Dia mencintai teman-temannya, kucing-kucingnya. Dia terlalu cepat dibawa pergi. Dia memiliki begitu banyak cinta dan kehidupan untuk diberikan. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Josh. Dan dapat kita simpulkan ya, bahwa meskipun Josh ini baru kenal dengan Via kurang lebih sebulan, dia itu sudah merasakan bagaimana kehilangan banget. Karena Via adalah orang yang menurutnya sangat baik banget, penuh kasih sayang dan juga lembut. Dan guys, sebagai penghormatan, sejumlah rekannya dan juga dosen dari Universitas Adelaide of Australia menuliskan penghormatan dengan melakukan tabur bunga di tempat kejadian. Dan tampak juga Diaspora Indonesia melakukan upacara penghormatan untuk mengenang Olivia. Sementara itu, untuk sang ibunda dalam postingan di sosial medianya, itu memberikan penghormatan kepada almarhumah. Di sosial medianya, sang ibunda menggambarkan Olivia sebagai putri tercintanya dan menjelaskan tentang rencana pemakaman yang akan segera dilakukan. Dia juga menyampaikan penghormatan lain untuk sang almarhumah. Ibunya juga menyebut Olivia sebagai wanita muda yang baik hati dan sering merawat ibu dan ayahnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Josh teman-teman, dia itu sangat mencintai keluarganya, terutama ibu dan juga ayahnya. Kurang lebih seperti inilah bagaimana postingan dari sang ibunda seperti yang aku kutip dari ABC News. Kamu akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Sementara itu nih guys, untuk sang bibi itu juga sempat mengunggah sebuah tribut meminta teman-temannya mendoakan agar Olivia bisa cepat kembali ke tanah air. Adapun untuk sang bibi menuliskan, ya Tuhan, lancarkanlah proses pemulangan Olivia Suryo ke Indonesia. Biarkan dia dimakamkan dekat dengan keluarganya. Ibu dari Olivia juga sempat berencana memberikan kejutan pada anaknya itu pada ulang tahunnya bulan depan. Sang bibi lantas menuliskan, masih banyak cita-cita kalian yang belum tercapai. Bulan depan adalah ulang tahunmu yang ke-23. Di sisi lain, teman-teman dari Olivia Suryo mengungkapkan bagaimana kehilangan yang mendalam. Mereka mengatakan bahwa temannya ini sering berolahraga di kawasan tersebut. Dan ketika mereka mendengar berita ini, mereka lantas bergegas ke lokasi tersebut dan menemukan bahwa Olivia sudah berpulang. Adapun untuk Kementerian Luar Negeri akan membantu pengurusan jenazah Olivia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI Kementerian Luar Negeri yang bernama Juda Nugraha menyampaikan informasi soal tragedi itu diterima oleh KJRI Sydney pada tanggal 8 Februari 2024. Beliau menuturkan KJRI terus berkoordinasi dengan otoritas tempat dan membantu keluarga dalam pengurusan jenazah. Juda juga mengatakan bahwa KJRI itu telah menindaklanjuti laporan tersebut dan telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat, termasuk proses otopsi sesuai dengan peraturan setempat. Tak hanya itu, KJRI juga telah memfasilitasi komunikasi keluarga dan koordinasi dengan funeral home. Well guys, jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi dengan Olivia. Sekali lagi, turut berduka cita atas kepergian dari Via. Semoga Via ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Dan kita juga doakan untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga kerabat-kerabat yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya robbal alamin. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Soki pamit. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.